Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Asep Hidayat. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Jadi saya ini sudah di tampilan Google Classroom. Jadi pertama-tama ketika kita ingin membuat kelas di Classroom, kita akan ke kelas baru nih. Kita klik arah ini, lalu kita klik buat kelas, dan karena saya sudah setuju, oke, saya lanjutkan. Nah, nama di sini saya isi dengan pembelajaran salah bagiannya di sini saya isi dengan nama saya sendiri, yaitu Asep Hidayat. Mata kuliahnya yaitu mata kuliah IPDP, ruangan 05 PAT 002. Oke, selanjutnya kita tunggu. Nah, sekarang kita klik tugas kelas. Setelah itu saya klik buat. Setelah itu saya membuat tugas, membuat topik. Membuat topik yang pertama adalah materi 1, definisi demokrasi. Oke, saya akan mencoba untuk menambahkan. Lalu saya akan membuat sebuah pertanyaan. Di sini adalah berkaitan dengan jadwal tatap muka. Jadwal pelaksanaan tatap muka. Dimana bentuk opsionalnya itu adalah jadwal Selasa 15 Desember 2020 pukul 12.00. Saya di sini akan memberi checklist karena di siswa ini diminta untuk berdiskusi, dan saya akan klik ini. Setelah saya membuat jadwal tatap muka, saya akan membuat tugas. Yang pertama adalah tugas 1, materi 1, definisi
sini saya sudah membuat file tugasnya. Oke, itu sudah. Nah, ini saya ganti batas waktunya tanggal 16, waktunya jam 12, jam 12.00. Oke. Oke, sorry tadi kepencet. Saya ulang lagi, ini 12.00. Oke, saya tugaskan. Oke, ini sudah muncul seperti ini. Jadi kalau udah seperti ini, kita boleh keluar. Jadi contoh kayak gini, kita keluar. Nah, jadi di sini saya sudah memberikan tugas kepada anak-anak dengan batas yang waktu telah saya tentukan tadi. Oke, kurang lebihnya untuk pembuatan materi pembelajaran classroom ini semua bisa saya semoga berjalan dengan baik, anak-anak mengerjakannya dengan baik. Oke, karena ini sudah selesai dan saya tutup. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya, Asep Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan definisi atau pengertian sebuah demokrasi. Pengertian demokrasi. Jadi, secara etimologis, kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, dan kratos artinya pemerintahan. Atau bentuk pemerintahan yang setiap warga negara memiliki hak yang setara dan pengambilan keputusan yang menentukan hidup mereka. Pengertian demokrasi menurut definisi para ahli, Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Oke, selanjutnya. Jadi demokrasi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Apakah Indonesia itu termasuk negara yang bisa disebut dengan demokrasi? Coba kita sebutkan sekarang di sini ciri-cirinya. Pertama, pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, ciri konstitusional yaitu mengenai kepentingan hendak ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan di konstitusi dan undang-undang negara. Selanjutnya, ciri perwakilan yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan dari beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Contohnya dari pemilihan
seperti wakil gubernur atau kepala gubernur, pemimpin seperti presiden atau RT atau RW atau Pak Lurah, itu bisa disebut dari rakyat untuk pemilihan seperti itu. Selanjutnya, ciri pemilihan umum yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa kalau misalkan kita kayak milih presiden, terus milih bupati, milih lurah, milih RT atau RW, itu. Jadi kita harus tetap memiliki pemilihan umum. Jadi secara tidak langsung Indonesia itu demokrasi secara langsung gitu. Terus ciri kepartaian yaitu partai menjadi sebuah sarana untuk media sebagai bagian pelaksanaan sistem demokrasi. Jadi di Indonesia itu banyak sekali partai-partai yang seperti apa ya, penyampaian bagian pelaksanaan sistem demokrasi, penyampaian gitu. Selanjutnya, ciri kekuasaan yaitu terdapat pembagian dan juga pemisahan kekuasaan. Selanjutnya, ciri tanggung jawab yaitu dengan adanya tanggung jawab, baik pihak yang telah terpilih dapat ikut dalam melaksanakan suatu sistem demokrasi. Jadi, bagi seseorang yang sudah menyalonkan menjadi pemimpin, itu sudah selayaknya dia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap rakyat-rakyatnya yang telah memilih dia. Gitu. Oke, selanjutnya. Macam-macam demokrasi. Jadi macam-macam demokrasi itu terbagi ada beberapa ya. Pertama, ada demokrasi langsung atau direct democracy. Demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Jadi contohnya kayak pemilihan umum dong. Pemilihan umum, jadi pemilihan umum, jadi kita itu karena itu langsung, jadi kita para rakyat yang ingin memilih pergi untuk ke TPS tempat pemilihan itu dengan hati nurani mereka mencoblos pimpinan yang dia inginkan menjadi pemimpin. Terus yang kedua, demokrasi tidak langsung, jadi lawan kata langsung dan tidak langsung. Jadi ini adalah atau indirect democracy, demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Jadi secara tidak langsung demokrasi ini adalah meliputi seluruh negara, maupun itu yang tua maupun itu yang muda, seluruhnya semua harus berpartisipasi dalam demokrasi tersebut gitu. Oke, selanjutnya. Macam-macam demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. Jadi ada beberapa macam demokrasi tapi pada fokus pada perhatiannya aja. Jadi atau fokus pada bidangnya saja. Contohnya seperti demokrasi formal. Demokrasi yang berfokus dari bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi demokrasi ini berfokus pada bidang politik saja tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang selanjutnya, demokrasi material. Demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik. Jadi secara tidak langsung demokrasi material ini adalah berfokus pada bidang ekonomi saja tanpa mengurangi kesenjangan politik. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi. Jadi demokrasi gabungan ini adalah mencakup sama-sama besar seperti bidang ekonomi, bidang politik dan ekonomi. Jadi demokrasi ini menggabung semua. Jadi selanjutnya, macam-macam demokrasi berdasarkan prinsip ideologi.
ini ada demokrasi liberal, ada demokrasi komunis. Jadi pengertian dari demokrasi liberal, demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Gitu. Yang selanjutnya, demokrasi komunis, demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, di mana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Nggak tahu ini Indonesia termasuknya ke demokrasi liberal atau demokrasi komunis. Sebab kalau misalkan di demokrasi yang didasarkan hak individu suatu negara, Indonesia termasuk, terus dengan demokrasi komunis juga bisa jadi. Nggak bisa ya. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Persamaan di antara warga negara. Setiap warga negara memiliki kesamaan dan kesetaraan dalam praktik politik. Jadi tidak ada yang membedakan, oh rakyat ini harus berpolitiknya seperti ini, oh rakyat kaya berpolitiknya harus dengan money politik. Rakyat miskin tidak bisa menggunakan praktik money politik. Kebebasan, selanjutnya, kebebasan diakui dan diterima oleh warga negara. Sampai sini, ada yang mau bertanya atau paham? Halo? Suara saya terdengar? Halo, Pak. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke. Cukup, Pak. Cukup terdengar, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Jangan tidur ya. Iya, Pak. Boleh, Pak, boleh. Terus di setiap demokrasi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Atau sekarang kita lihat kelebihan, keuntungan demokrasi. Jadi kelebihannya itu adalah pemegang kekuasaan dipilih menurut suara dan keinginan rakyat. Jadi para pemimpin-pemimpin itu tidak bisa kalau misalkan dia mencalonkan atau menetapkan dirinya sebagai pemimpin tanpa adanya seorang rakyat, tanpa adanya khalayak masyarakat banyak. Jadi tidak bisa menentukan dirinya sebagai pemimpin, apalagi di Indonesia itu bersifat demokrasi, bukan monarki. Monarki itu adalah turun temurun. Jadi pemimpin misalkan pemimpin bapaknya, habis itu turun ke anaknya turun lagi ke cucunya. Nah itu namanya monarki, turun temurun. Tapi kadang-kadang kita kan bukan seperti itu, kita berbeda-beda. Selanjutnya, mencegah adanya monopoli kekuasaan. Yang ketiga, kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat ikut serta dalam sistem politik. Jadi semuanya harus rata, mau itu rakyat miskin, mau itu rakyat kaya, semuanya ketika ingin mengikuti sistem politik harus semua sama, tidak boleh ada yang dibedakan sama sekali, gitu. Dan kekurangannya. Jadi kalau tadi kelebihannya, sekarang kekurangannya. Kepercayaan rakyat dapat dengan mudah digoyangkan melalui pengaruh-pengaruh, misalnya media. Contoh, di zaman sekarang itu sudah banyak sosmed-sosmed seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau WhatsApp, dan lain-lain. Itu dengan mudahnya kita bisa membaca berita-berita yang terkini atau terupdate. Jadi takutnya masyarakat digoyangkan melalui pengaruh-pengaruh lewat media tersebut, gitu. Yang selanjutnya, kesetaraan hak dianggap tidak wajar karena menurut para ahli, setiap orang memiliki pengetahuan politik yang tidak sama. Jadi konsentrasi pemerintah yang sedang menjabat akan memudar di saat dekatnya pemilihan umum berikutnya. Jadi pas lagi pemilihan umum, itu para pejabat, para petinggi-petinggi, dia udah nggak fokus dengan kerjanya, tapi dia malah bagaimana mencari cara agar pasangan atau kerabat-kerabatnya bisa menang di pemilihan tersebut, gitu. Jadi ada setiap kelebihan pasti ada kekurangannya, gitu. Oke, dimulai dari pertanyaannya. Kemarin udah saya bagikan tugas tentang masalah ini, dan sekarang Anda tinggal hanya menjawab saja. Ya,
untuk pertanyaan nomor 1, silakan saudara Yogi, Anda untuk menjawab pertanyaan untuk poin ke-1. Halo, saudara Yogi? Baik, Pak. Oke, silakan jawab. Saya ingin sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Asep yang sudah memberikan materi demokrasi di Indonesia ini. Ya. Atas pertanyaannya pada poin nomor 1, apakah Indonesia termasuk negara yang demokrasi? Jawaban saya begini, Indonesia termasuk dari negara demokrasi karena setiap warga atau rakyatnya diberikan kebebasan, baik dia ingin membuka usaha ataupun dia ingin mensejahterakan dirinya sendiri, itu sudah dibebaskan oleh pemerintah atau aturan undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi Indonesia ini sudah mencakup negara yang demokrasi. Sebagai contohnya, apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan pemikiran rakyat, rakyat boleh untuk berdemo atau menuntut. Itu adalah salah satu contoh negara yang demokrasi. Jadi, atas pertanyaan Bapak Asep yang diberikan kepada saya menjawab Indonesia termasuk negara yang berdemokrasi. Sekian jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Yogi setelah menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang sudah saya serahkan pada pekan lalu. Selanjutnya, untuk pertanyaan poin kedua, yaitu sebutkan ciri-ciri negara demokrasi. Saudara Andika, coba bisa Anda jawab pertanyaan yang saya telah tertera itu. Halo, saudara Andika. Halo? Yo, silakan Anda jawab poin kedua. Oke. Bapak Asep, Ya, terima kasih untuk materi demokrasi yang Bapak Asep sampaikan ya. ya. Ini diizinkan saya menjelaskan nih untuk pertanyaan Bapak Asep ke saya ya, ini untuk sebutkan ciri negara demokrasi ya Bapak Asep ya. Ya. Gini Bapak Asep, setahu saya Bapak Asep, untuk pengertiannya dulu betul dijelaskan ke Bapak Asep? Langsung aja, kamu fokus pada pertanyaannya. Apa ciri-ciri? Berarti ciri-ciri aja. Langsung ciri-cirinya Bapak Kamu Asep ya. sebutkan ciri-cirinya saja. Oke, balik untuk ciri-ciri negara demokrasi itu, menurut saya itu ciri-cirinya yang pertama, negara menjamin HAM, hak asasi manusia, Ya, betul. setiap warga negara. Lalu negara menjamin kebebasan individu. Ketiga, kebebasan pers. Lalu diadakan pemilihan umum. Lalu kebebasan berserikat dan berkumpul. Ya, terus Serta kebebasan dan keadilan pendidikan. Satu lagi Bapak Saib ada ini. apa lagi? Kekuasaan di tangan rakyat kalau menurut saya itu. Oh, iya. Karena dari rakyat, Oke. oleh rakyat, untuk rakyat ya, begitu? Betul sekali Bapak Saib. Oke. Siap. Oleh rakyat, untuk rakyat, betul. Dari rakyat, Oh, itu oleh sih rakyat. menurut saya. Iya. Oke, saya tampung jawabannya. Baik. Ada mungkin itu aja Bapak Saib yang bisa saya sampaikan. Oke. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga. Untuk saudara Irfan. Coba tolong Anda jelaskan. Ya, soalnya pertanyaannya itu menurut pandangan Anda bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia saat ini? Ya.
Nah, menurut pandangan saya dan pendapat saya, itu sangat berantakan atau semeraut lah. Nah, karena kenapa demokrasi di Indonesia ini sudah mendepankan kepentingan golongan-golongan elit politik seperti itu dan kepentingan pribadi. Jadi lebih ke individualis dari elit politik ke golongan elit politik lagi, terus udah gitu mementingkan kepentingan pribadi juga seperti itu. Dan rakyat disingkirkan atau tidak mementingkan rakyat. Nah, slogan-slogan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat pun sudah tidak berguna lagi menurut saya di bangsa ini gitu. Itu menurut kamu ya? Terima kasih, menurut, gitu aja. Menurut Anda? Oke. Ya, menurut pendapat. Jadi, karena kita itu karena tadi dibilang, kita itu adalah, di Indonesia itu adalah demokrasi, jadi kita harus bisa menerima pendapat-pendapat orang lain karena itu kebebasan mereka. Jadi kita tidak bisa membatasi. Coba Andika, speakernya dihidupkan. Semuanya dihidupkan. Oke. Baik, Pak. Sudah. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga pembelajaran materi yang telah saya berikan pada kali ini bisa kalian aplikasikan atau implementasikan kepada masa yang akan datang, karena pemimpin di masa yang akan datang adalah para pemuda pada saat ini. Terima kasih, Pak. Tetap Amin. semangat Terima kasih, Pak. mencari ilmu. Oke, sekian Baik, dari Pak saya. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.